Ya, sepertinya posisi dari geopolitik masih belum selesai, belum tuntas sama sekali, dan kemarin kita sempat melihat ada pernyataan dari Donald Trump bahwa kemungkinan Amerika akan melibatkan diri dalam peperangan melawan Iran. Nah, pertanyaannya tentunya adalah karena nanti malam akan muncul dengan pengumuman FOMC, kira-kira mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kemungkinan market akan relatif sensitif terhadap pergerakan. Ini dia ulasannya. Soal faktor penggerakan market tentunya dari geopolitik kemarin sudah sempat disampaikan, sempat reda lebih tepatnya, dengan komitmen dari Trump yang mengusulkan untuk terjadinya pertemuan atau negosiasi dengan Iran kaitannya dengan pembicaraan ataupun pembahasan nuklir harusnya terjadi di minggu ini ya, tapi ternyata Trump mengubah keputusannya dan kelihatannya ini agak sedikit merendahkan ataupun menurunkan ekspektasi pertemuan atau negosiasi. Jadi mau tidak mau saham kemarin ditutup dengan penurunan. Lanjut dengan data retail sales, tadi malam ternyata datanya anjlok juga dari minus 0,1% menjadi sekitar minus 0,9%. Tentunya ini menunjukkan bahwa tingkat pembelian atau konsumsi warga Amerika sudah mulai turun, menyusut, dan salah satunya mungkin faktor penyebabnya adalah terkait dengan kenaikan tarif. Dengan daya beli yang berkurang, berarti otomatis kita melihat ini adalah kondisi kepada ekonomi yang tidak bagus. Dan itu pula yang membuat kenapa secara kolektif, secara akumulasi data-data ekonomi yang sudah terjadi dalam 2 minggu terakhir, kelihatannya datanya relatif lemah. Harusnya ini akan memberikan indikasi bahwa Fed mungkin saja menurunkan proyeksi ekonomi mereka ke depan, dan itu berarti akan terlihat dari economic projection, khususnya untuk data GDP. Nah, apakah itu akan mempengaruhi tingkat suku bunga? Ya, saya rasa yang paling memungkinkan untuk berikutnya adalah kondisi dari dot plotnya. Oleh karena itu, saya kembali lagi mengingatkan ke teman-teman, jangan fokus dengan suku bunga bulan Juni, karena itu hampir bisa dipastikan akan tetap dipertahankan. Jadi reaksinya mungkin tidak akan ke sana, tapi reaksinya adalah dot plot dan juga proyeksi ekonomi. Oke, ini data yang tadi malam sempat muncul. Retail sales terlihat di situ minus 0,1, ekspektasi minus 0,5, tapi muncul dengan minus 0,9%. Core retail sales, bayangkan dia berharap akan terjadi kenaikan ke 0,2%, tapi ternyata hasilnya adalah minus, negatif 0,3%. Tentunya ini mengisyaratkan hal yang penting dan mungkin bisa menjadi PR utama bagi Fed karena kondisi yang real di pasaran kemungkinan terlihat bahwa sudah mulai ada daya beli yang berkurang. Nah, di sisi lain terkait dengan geopolitik, tensi yang meningkat ini salah satunya dipicu oleh pernyataan Donald Trump terkait dengan unconditional surrender yang dia tujukan kepada Iran. Market langsung melihat ini sebagai tanda-tanda atau ibaratnya aba-aba bahwa Amerika kemungkinan akan menggelontorkan sejumlah atau serangkaian aksi militer. Bahkan ini dikonfirmasi oleh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan sempat mengatakan bahwa kemungkinan Amerika akan join ke mereka atau bergabung untuk perang, dan itu adalah dalam waktu beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu beberapa hari ini apakah 1 hari, 2 hari, atau kapan. Tapi yang jelas minggu ini semua akan tetap siaga, dan seperti yang kemarin sempat kita bahas ya, posisi dari geopolitik ini belum tuntas 100% sampai mereka bertemu secara fisik untuk melanjutkan negosiasi ataupun bahkan gencatan senjata. Nah, kaitannya dengan Israel sendiri, kalau misalkan kita lihat bahwa mereka tetap melakukan penyerangan dan target utama mereka adalah membunuh kepada pemimpin tertinggi dari Iran. Walaupun kita tahu juga Trump mencegah itu dan akhirnya menghalangi. Nah, tapi dalam waktu ke depan juga kita yang khawatirkan itulah terkait dengan Selat Hormuz. Lagi-lagi teman-teman, Selat Hormuz ini cukup penting sehingga itulah yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya mengalami kenaikan. Lonjakan dari level 71 sampai 75 dan sekarang pun bertahan di level 74, semua ini kaitannya dengan Selat Hormuz. Karena kalau misalkan sampai terjadi peperangan di wilayah tersebut, otomatis Selat Hormuz kemungkinan, sangat besar kemungkinannya untuk ditutup oleh Iran, sehingga itu yang membuat kenapa ada kepanikan terkait dengan gangguan pasokan. Bahkan JP Morgan, lagi-lagi saya ingatkan, JP Morgan sempat memprediksikan perkiraan mereka di mana mereka melihat situasi terburuk atau skenario terburuk kalau perang itu berlanjut, maka harga minyak itu akan naik sampai kurang lebih area 80 atau bahkan ya fatalnya adalah $100. Nah, nanti kita lihat ya dalam beberapa waktu ke depan apakah itu terjadi apa tidak. Semoga saja tidak terjadi peperangan yang berkelanjutan. Oke, sementara itu dari Bank of America ada fokus terkait dengan FOMC karena mereka pun sudah memperkirakan atau mempersiapkan proyeksi mereka. Peringatannya sederhana, bahwa mereka melihat ada kondisi di mana kemungkinan Fed itu akan hawkish, tapi dengan catatan bahwa hawkish ini hanya bersifat sementara mendorong kepada penguatan US dollar. Artinya setelah itu dia akan kembali melihat secara keseluruhan
kebijakan Fed ini justru kecenderungannya membatasi kenaikan dari US dollar, sehingga akhirnya mereka memperingatkan bahwa hati-hati, kemungkinan dolar akan menguat sesaat, kemudian secara keseluruhan dia masih tetap melihat ada penurunan. Ya, terlepas dari hal tersebut, ini adalah proyeksi dari Bank of America. Yang pertama adalah suku bunga ditahan kurang lebih di 4,25-4,5%, that means sesuai ekspektasi. Jadi tidak akan ada reaksi ataupun apapun di situ, tapi fokuslah dengan median dot plot. Menurut mereka, kemungkinan Fed akan mengurangi kemungkinannya penurunan suku bunga. Jadi yang semula di bulan Maret itu ada sekitar 2 kali, mereka hanya melihat ada sekitar 1 kali saja, sementara 2026 mungkin 3 kali pemangkasan senilai 75 basis point secara keseluruhan. Nah, kemudian proyeksi inflasi diperkirakan akan direvisi naik, dan itu berarti mereka melihat ada alasan sederhananya dari dampak perang ataupun bahkan dari dampak trade war ya, atau perang dagang. Kemudian juga kaitannya dengan CPI dan PPI yang kemarin sudah rilis dan lihat ada penurunan. Jadi sebetulnya ini meredam kekhawatiran terkait dengan lonjakan inflasi. Dan kalau lihat dari NFP tentunya mengatakan bahwa ini ada kemungkinan pelonggaran ataupun keretakan di sisi pasar tenaga kerja. Ya, walaupun angka tingkat penganggurannya masih terlalu tinggi di 4,2%. Target Fed itulah memperkirakan 2025 akan terjadi lonjakan pengangguran atau tingkat pengangguran di kisaran 4,4%. Nah, jadi dari cerminan ini, maka kita akan menjadikan ini rujukan. Kalau misalkan ternyata situasinya hawkish seperti ini, maka saya rasa yang akan kita lihat adalah dolar akan menguat, kemudian berarti kita akan lihat penurunan ataupun penekanan kepada emas. Tapi sebaliknya setelah itu mereka akan fokus dengan apa yang terjadi dalam sisi geopolitik. Jadi kalau sampai nanti malam belum ada perang atau apapun aksi militer dari Amerika, saya rasa semua akan fokus dengan FOMC tersebut. Jadi diharapkan pergerakan marketnya akan relatif terbatas. Oke, inilah dot plot dan juga proyeksi ekonomi yang pernah dirilis di terakhir bulan Maret, ya FOMC bulan Maret 2025. Anda bisa lihat di sisi kiri tabel yang menunjukkan dot plot, di mana mereka memperkirakan akan ada kurang lebih menjadi kisaran suku bunga di 3,9%, di 2026-nya adalah menjadi 3,4%. Berarti dengan demikian mereka memperkirakan hanya 2 kali penurunan dan juga termasuk di tahun 2026. Berarti masing-masing 25 basis point. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat ini ada angka perubahan, ya misalkan menjadi 1 kali, maka definitely itu akan strong dollar, kemudian emas akan mengalami penurunan. Anda boleh sell di situ, tapi kalau misalkan ternyata dia tetap di 2 kali ini, ya 2 kali penurunan suku bunga untuk 2025, maka emas masih bisa naik dan Anda bisa lakukan buy, termasuk juga untuk saham. Karena kemungkinan semakin dia membuka diri untuk peluang penurunan suku bunga, berarti positif juga untuk saham. Nah, sebaliknya untuk proyeksi ekonomi, tolong perhatikan proyeksi GDP dan juga inflasi. Ya, anggap saja yang paling sederhana adalah pertumbuhan ekonomi. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadinya resesi. Jadi kalau lihat dari fokus di bulan Maret yang lalu, mereka menurunkan proyeksi GDP mereka dari 2,1 menjadi 1,7. So, kalau misalkan nanti malam terjadi penurunan kembali, at least 1,6 atau bahkan 1,5, artinya mereka masih tetap ada kekhawatiran terkait dengan resesi tersebut. Bahkan perlambatan yang ya mungkin bisa dibilang secara signifikan akan menggerus ekonomi. Kalau itu terjadi, berarti saham akan turun, emas akan mulai kenaikan. Karena kekhawatiran itu berarti memicu konflik antara mereka khawatir dengan resesi dan flight to safety. Dan itu berarti antara ke dolar ataupun ke emas. Tapi yang paling memungkinkan adalah kepada emas. Nah, kalau misalkan GDP-nya dinaikkan, berarti mereka optimis dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu yang terjadi, berarti anggap saja kemungkinan yang paling memungkinkan itu adalah saham akan mulai kenaikan, sementara emas akan turun karena berarti meredam ekspektasi penurunan suku bunga. Nah, tidak hanya sampai sini, karena kita masih tetap harus menunggu terkait dengan pidato Powell. Jadi hati-hati, semua pernyataan terkait dengan sikap hawkish dari Powell itu akan merubah situasi ataupun tren yang ada. Dan kemudian juga pernyataan dovish itu tentunya akan mendukung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi perhatikan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat mungkin sensitif pada market. Tapi lepas dari itu, teman-teman tetap juga perhatikan perkembangan terbaru terkait dengan geopolitik. Oke, berarti selanjutnya ini adalah agendanya di jam 1 dan 1.30. Semua ini masih tetap akan menjadi fokus utama, sehingga saya rasa kalaupun misalkan perang tidak ada sampai detik nanti pengumuman, mau tidak mau teman-teman harus waspada setelah pengumuman dari Fed. Yang dikhawatirkan adalah mungkin di pagi hari ya, selepas dari konferensi atau press conference dari Powell, kemudian market akan bereaksi terhadap Powell, lalu sisanya adalah meredam kemungkinan kekhawatiran dari geopolitik. Jadi harap waspada, kecuali kalau ternyata perang pecah di malam hari ya sebelum FOMC meeting,
kemudian terjadilah ke pengumuman ataupun aksi militer dari Amerika, maka itu kemungkinan akan mendorong safe haven jauh lebih tinggi lebih awal. Setelah itu barulah fokus dengan FOMC di jam 1 dini hari.